aduh, saya kok gak baca Alkitab, gak saat teduh. Kita menyesalnya bukan main. Buat lagi tahun yang baru, ya kan. Saya akan lebih serius lagi. Saya target 1 tahun ini Alkitab mau saya baca sampai habis. Tapi lagi-lagi ya, setiap resolusi, setiap tujuan, setiap apa yang kita ingin capai, rencana kita itu semua bertahan Februari sampai Maret gitu. Kalau uangmu sudah banyak, mulai panik gitu ya, mau diapain nih gitu. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran orang ketika melihat ke depan. Nggak tahu, soalnya semua serba gelap kan. Kita nggak bisa prediksi bakal terjadi apa gitu, di tahun yang baru ini, sehingga kekhawatiran muncul. Nah, saudara, ini 2 reaksi yang seringkali muncul pada waktu kita mengevaluasi hidup kita, dan ini sesuatu yang lumrah. Tapi ingat, bukan berarti benar. Jadi saudara, jangan menganggap semua yang lumrah itu benar. Kalau kita percaya bahwa Allah itu merencanakan sesuatu yang indah, kita tahu bahwa Tuhan itu menuntun hidup kita, seharusnya nggak seperti ini kan reaksi kita. Karena kita tahu di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ada rencana yang indah. Kita seringkali melihat hidup kita itu perbagian. Kita nggak bisa lihat utuh hidup kita melihatnya sepotong demi sepotong gitu. Itu sebabnya seringkali kita mengalami penyesalan, mengalami kekecewaan, mengalami kekhawatiran gitu. Tapi persoalannya adalah kita seringkali melihatnya itu perpotongan itu, perbagian itu yang kelihatannya nggak indah gitu. Dan itu yang dilukiskan oleh pengkhotbah. Nah, saudara, lihat semua pamer kesedihannya kan, semua pamer penderitaannya gitu. Saudara tanya baik-baik pada dirimu, momen apa yang saudara paling ingat? Rata-rata orang kalau ditanya seperti itu, dia akan cerita kesedihannya. Dia waktu dia dihina, waktu dia dibenci, waktu dia terpuruk, waktu dia ditinggalkan, waktu dia dikhianati, itu orang paling ingat tuh. Kalau kebahagiaan itu tidak membekas di kepala kita, kita lupa waktu momen-momen kita bahagia. Nah, Tuhan, kalau saudara cabut Tuhan dari cerita hidupmu itu ya cuman lahir, meninggal, tertawa, menangis, ya begitu aja, rugi, untung. Saudara cabut Tuhan dari hidupmu, maka hidupmu itu kehilangan makna dan keindahannya. Pak, saya suruh baca itu sampai di situ aja. Di situ Tuhan berdiam diri, tidak ada komentar. Ayub bolak-balik, dia naik banding, dia komplain, Tuhan tidak jawab. Jadi orang ini cuman ya kasihan, titik, tidak ada makna dari cerita Ayub. Tapi ketika saudara baca pasal 1, pasal 2, dan pasal 38 sampai selesai, saudara menemukan maknanya. Kenapa Tuhan hadir itu? Pasal 38 langsung Tuhan mengatakan, Ayub, engkau berdiri sebagai laki-laki. Sekarang aku ingin jawab semua pertanyaanmu, dan kamu siap gitu. Dan aku ingin juga mengajukan pertanyaan, dan kamu harus siap jawab. Disitulah Ayub sadar betapa kecilnya dia. Dia berpikir dia lebih pintar daripada Tuhan. Saudara, disitulah Tuhan mengubah hati Ayub, mengubah hidupnya. Disitulah dia berbalik dan dia mengatakan, sekarang aku melihat Tuhan. Dulu aku dengar Tuhan dari kata orang, sekarang aku mengenal dan melihat Dia. Satu perubahan yang terjadi, dan disitulah kita menemukan makna hidup. Kita menemukan bagaimana dari penderitaannya Tuhan menyatakan diri kepada Ayub, bagaimana hidup Ayub diubahkan. Kita bisa belajar bagaimana kesabarannya, bagaimana ketekunannya, bagaimana imannya, dan kita menemukan makna keindahan dari kisah Ayub. Kenapa? Tuhan hadir di dalam hidup Ayub. Banyak orang Kristen nggak suka baca kitab Ester karena saudara bisa dipahami. Tidak mudah untuk memahami kitab Ester. Apa? Tidak ada kata Tuhan di situ. Saudara boleh cek dari awal sampai akhir, nggak ada itu. Sehingga kita tidak tahu mau belajar apa dari kitab Ester. Itu cuma cerita tentang bagaimana perjuangan saat satu bangsa, yaitu Yahudi. Bagaimana mereka ingin dimusnahkan, lalu di situ adu trik. Siapa yang paling jago, siapa yang paling lihai. Tapi kalau saudara belajar dengan sungguh-sungguh, saudara baca dengan sungguh-sungguh, saudara renungkan dengan sungguh, saudara akan melihat satu tangan yang tidak terlihat, tangan yang penuh kuasa itu. Yang bagaimana Tuhan itu campur tangan menolong umatnya, membebaskan umatnya, menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Kita seringkali melihat hidup kita, ya Tuhan gak ada, Tuhan gak hadir. Mana kalau Tuhan hadir, Tuhan gak bantu saya. Kita seakan-akan berjuang sendiri. Kita lupa bahwa ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang kita. Mungkin hidup kita jauh lebih ambruk kalau Tuhan gak menopangnya. Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kita, keseharian kita tidak akan menemukan makna dan keindahannya dalam hidup kita. Yang hanya kita lihat kesedihan, penderitaan, kesusahan, dan selesai.
Kitab Pengkhotbah sudah tahu dimulai dibuka dengan sangat mengejutkan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Khotbah langsung dibuka dengan kata-kata segala sesuatu adalah sia-sia. Kok dibuka dengan seperti itu? Pasti orangnya ini penuh dengan penderitaan. Enggak, saudara. Hidupnya penuh dengan kesukacita. Dia bersenang-senang. Orang ini kalau hadir di zaman sekarang, dia adalah orang terkaya di dunia. Dia punya usaha yang terus growing, terus bertumbuh. Usahanya makin hari makin besar. Itu kata Alkitab. Ya. Kalau saudara baca, saudara akan ketemu dengan bagaimana dia punya rumah. Rumahnya itu punya sungai sendiri, punya taman sendiri, ada sungainya sedemikian rupa. Bayangkan, rumah punya sungainya, ya bukan kolam renang, saudara ya. Rumahmu punya kolam renang itu masih kecil. Ini sungai. Saudara bayangkan betapa luas rumah orang ini gitu. Belum lagi dia punya peternakan, punya domba, punya sapi, dan segala macam peternakan dia punya. Kebun itu kalau dia butuh hiburan, dia tinggal panggil para biduannya. Bayangkan, dia punya artis sendiri, tidak perlu panggil undang artis. Dia punya sendiri di rumahnya. Saudara bayangkan, dia punya emas, perak, punya semua benda-benda berharga itu. Bisa apa kesimpulan di bawahnya? Dia mengatakan semuanya itu sia-sia. Dan anehnya kita kejar semuanya itu. Ya kan, kita ingin jadi kaya, kita ingin jadi sukses, kita ingin jadi hebat, segala macam. Pengkhotbah bilang semuanya sia-sia. Nanti kalau kamu sudah sampai semua, dapat semua, kamu akan tahu semuanya sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Kalau saya ngomong, saudara akan menghina. Wah, ya Pak Willy belum punya apa-apa gitu ya. Yaitu di atas matahari. Dan itulah ditutup oleh pengkhotbah. Tiba-tiba di pasal 12 kita membaca, dia mengatakan akhir dari semua yang dikatakan, takutlah akan Allah, turutilah perintahnya, hiduplah setia kepadanya. Di bawah matahari ini semua sia-sia, tapi ada satu yang tidak sia-sia, dan dialah Tuhan di atas matahari. Dan dia yang membuat hidup kita menjadi tidak sia-sia. Yang di atas matahari itu, dia turun ke dalam dunia, mati di salib, bangkit. Makanya Petrus mengatakan apa? Hidupmu yang lama sudah ditebus oleh apa? Darah Kristus. Cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu, itu sudah dibereskan oleh Kristus. Dan itu sebabnya kita menemukan makna hidup kita di mana? Di dalam Kristus. Tanpa di dalam Kristus hidup kita di dalam dunia ini di bawah matahari semua sia-sia, kata pengkhotbah. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, ketika Tuhan itu kita libatkan, kita tahu bahwa ada yang satu pribadi yang tidak sia-sia, yaitu Kristus. Sehingga hidup kita di dalam Kristus itu kita tahu kita tidak akan sia-sia. Karena kita tahu bahwa rencananya indah. Dia mengatur semuanya, dia menetapkan semuanya. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita, semua yang kita jalani, entah itu penderitaan, entah itu kesenangan, semuanya punya makna di dalam Kristus. Semuanya akan indah di dalam Kristus. Itu